Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang Crystal Report ya, yaitu cara membuat laporan Crystal Report per parameter. Oke, saya ulangi, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat laporan Crystal Report per parameter. Oke, tutorial ini saya buat karena ada teman kita yang berkomentar. Sebenarnya komentarnya udah lama banget ya, dan kemarin juga ada yang berkomentar lagi dengan judul yang sama, yaitu gimana sih cara membuat laporan per parameter. Oke, per parameter ini teman kita itu menyebutkan gimana caranya membuat laporan. Contoh per parameternya adalah kita ingin membuat laporan, contoh laporan karyawan. Dia ingin menampilkan hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja, seperti itu ya. Nah, ini saya akan coba buatkan. Saya akan coba buatkan di database SQL Server saja ya, yang mungkin bisa digunakan di perkantoran Anda. Untuk kantor-kantor biasanya menggunakan database SQL Server. Saya akan membuka SQL Server Management Studio. Oh iya teman-teman, ini tutorial saya buat di tanggal 1 Muharram ya, tanggal 1 tahun baru di Islam ya. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Oke, semoga teman-teman yang di tahun baru ini itu semakin dimudahkan dalam belajar, mungkin di channel Teh Tawar gitu ya, membuat program, belajar Office, belajar desain dan lain. Dan doakan juga saya, Mas Tawar, agar diberikan kesehatan, agar bisa terus memberikan tutorial-tutorial yang menarik kepada Anda ya. Oke, kita lanjut untuk tutorial ini. Pertama, saya akan membuat dulu database dan tabelnya ya. Jadi saya akan membuka SQL Server Management Studio. Ini saya connect aja. Ini adalah alamat server saya. Oke, di sini saya akan membuat database, teman-teman. Database-nya jika muncul seperti ini, saya disconnect dulu, kemudian connect lagi database. Nah, ini database saya sudah banyak. Saya akan membuat database lagi. Oh, di sini sudah ada DB aplikasi ya, tabelnya apa nih? Oh, hanya tabel admin. Oke teman-teman, di sini saya akan sudah ada database-nya. Saya akan menggunakan DB aplikasi saja ya. Kemudian saya akan buatkan satu tabel lagi. Per parameter ini saya coba ngikutin komentar teman kita ya. Jadi dia contoh dia ingin menampilkan yang jenis kelaminnya pria saja atau wanita saja, seperti itu ya. Saya akan membuat contoh saja nih. Nanti saya akan buatkan tabel karyawan saja ya. Jadi contoh NIK atau nomor induk karyawan. Yang di sini ada nama karyawan, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat karyawan, nomor telepon. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti per parameter ini teman-teman bisa gunakan di berbagai hal ya. Jadi ingin menyeleksi per apa itu tergantung dari field di tabel masing-masing. Nah, nanti saya akan coba buatkan di alamat. Saya tambah satu lagi mungkin. Di sini kota ya. Oke, ini saya gunakan varchar. Varchar di sini nicknya
6 saja. Nama varchar 50, jenis kelamin 50 atau 20 cukup. Varchar, alamat biasanya agak panjang, mungkin 200. Kota 50 atau 100. Nomor telepon mungkin cukup 20 saja ya teman-teman. Oke, saya akan gunakan primary key di nomor induk karyawan atau NIK. Kemudian saya simpan, Ctrl S, namanya TBL karyawan. Contoh seperti ini. Nah, sebenarnya untuk tabel karyawan itu banyak ya, nggak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja, tapi mungkin bisa ditambahkan nama anak, nama istri, kemudian jabatan, dan lain-lainnya. Karena ini hanya contoh saja, mungkin 6 cukup ya. Oke, kemudian saya akan refresh di sini biar muncul tabel karyawannya. Nah, udah muncul. Saya klik kanan, edit top 200. Oke, contoh di sini NIK 001, namanya Benny, jenis kelamin pria, alamat Jalan Mangga nomor 2, kota Jakarta, contoh. Nomor telepon, nah silahkan, terserah. NIK 002, namanya Susi, dia wanita, Jalan Jeruk nomor 4, ini Jakarta, contoh. Nomor telepon terserah, NIK 003, ini input manual ya teman-teman, karena kita nggak buat input edit delete di program, kita hanya fokus di laporan saja ya. Kemudian saya buat namanya Anis, ini wanita, kemudian Jalan Alpukat nomor 7, ini Bandung, contoh. Kemudian NIK 004, ini Budi, ini pria, kemudian Jalan Teratai nomor berapa nih, nomor 6, ini Jakarta lagi, kemudian satu lagi ya, biar banyak, ini Agus, dia pria, Jalan apa nih, Melon nomor 55, ini Bogor, contoh seperti ini. Oh ya, tadi nomornya belum. Ini, aduh, ini nggak usah. Kalau sudah kayak gini agak susah, ribet. Oke, contoh ada 5 record ya. Kita close dulu, kita buka lagi, pastikan recordnya 5 ya, sudah 5. Nah ini database dan tabel sudah terbuat. Saya akan membuat sebuah ODBC dulu. Silahkan ketik ODBC, kemudian saya akan buat add. Kita pilih SQL Server native 11 ya, 11 ini karena saya menggunakan versi berapa nih, 2014. Nih kliennya bisa berubah, mungkin 10, mungkin 12, itu tergantung dari versi SQL servernya. Oke, saya finish. Contoh namanya adalah connect. Saya menggunakan SQL, berarti saran saya SQL server SQLS namanya. Ini nama bebas ya, saya gunakan SQLS, fungsinya untuk memastikan bahwa ini adalah yang saya buat untuk koneksi SQL server. Coba connect db aplikasi seperti ini ya. Jika sudah, pilih servernya. Tadi server di awal saya login itu TCH 003.
ini sudah muncul TECH 003. Saya next, kemudian muncul seperti ini, saya next lagi. Change default database, saya arahkan ke DB aplikasi, saya next. Ini finish saja. Test data source, oke. Klik oke. Nah, ini SQLS connect DB aplikasi sudah ada ya. Oke, database, kemudian tabel sudah dibuat. ODBC juga sudah dibuat. Saya akan membuat laporan dulu saya akan buat VB.net dulu ya. Saya buka Visual Studio 2010. Kemudian saya buat project baru, new project. Saya akan buatkan folder dulu ya di project TCH. Folder CR atau Crystal Report, laporan per parameter. Ya, saya akan menyimpannya projectnya di sini. Saya browse, kemudian, nah ini saya akan masukkan di sini. Saya select folder. Oke, drive D, project TCH, CR, laporan per parameter. Namanya app project saja. Kemudian saya klik OK. Oke, nah sudah muncul ya di form 1. Kita akan membuat coding di sini saja teman-teman. Saya ganti start positionnya center screen. Fungsinya biar dia di tengah. Nah, seperti ini. Oke, untuk membuat sebuah laporan per parameter ini, saya akan menggunakan combo box saja ya. Combo box di sini. Kemudian saya buat label. Contoh labelnya adalah jenis kelamin ya. Kemudian saya butuh button untuk cetaknya. Cetak ya. Nah, ini saya ingin memunculkan jenis kelaminnya itu contoh pria dan wanita saja. Saya double klik di sini. Berarti codingnya cukup sederhana. Combo box 1.item.add contoh pria, kemudian combo box 1.item.add wanita. Ya, seperti ini. Jadi ketika di running, maka muncul ini pilihan, baru kita cetak ya, seperti itu ya. Kemudian contoh tadi satu lagi, ini nanti aja. Ini kita akan membuat parameternya jenis kelamin dulu. Nah, codingnya apa untuk cetak? Kita double klik di cetak. Kalau teman-teman pernah melihat tutorial di channel Tawar, itu ada namanya membuat laporan per nomor. Ini bisa digunakan ya. Jadi tinggal di double klik, nanti codingnya saya akan buatkan. Kita ngambil coding yang ada di sini saja. Atau selain Crystal Report membuat laporan per nomor, jika teman-teman sudah melihat tutorial aplikasi penjualan, itu di part 11 itu per nota ya, jadi sama aja. Per parameter kita bisa gunakan laporan per nomor atau per nota. Ya, kita membuat laporannya dulu, Crystal Report. Kemudian saya cancel, saya pilih new, standar, database. Database-nya kita gunakan ODBC tadi ya. ODBC, kemudian connect DB aplikasi. Nah, di sini sudah ada DB aplikasi TBL karyawan. Kita add saja.
Sudah masuk di sini, kita close. Oke, jika sudah kita next. Kita add all, finish. Nah, oke, ini kurang lebar untuk desainnya. Ini jenis kelamin saya perpendek saja karena dia hanya pria dan wanita. Nama karyawan saya di sini saja. Ya. Nah, seperti ini. Ranking 1 sampai 5. Ada nik 1 sampai 5 ya. Ini jika laporannya all atau semua. Nanti kita hanya menyeleksi ini dulu nih. Kita menyeleksi siapa sih yang pria saja sampai siapa sih yang wanita. Saya simpan. Kita save di data project TCH, kemudian CR laporan per parameter, disimpan di bin depan. Ini taruh di sini. Contoh laporan lab parameter.rpt. Kita save. Kita cek dulu apakah sudah ada di sini. Oh, di codingnya di sini ya. Di bin debug. Nah, di sini ya sudah ada ya lab parameter.rpt. Oke. Contoh ini saya buatkan di sini aja nih. Insert laporan contoh karyawan. Laporan data karyawan. Saya perbesar dulu. Saya buat line agar menarik. Nah, sama seperti ini ya. Saya simpan lagi. Ini jika all semua. Nah, teman-teman, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, untuk codingnya, teman-teman bisa lihat di aplikasi penjualan di part 11 itu ada transaksi per nota. Kita bisa ngambil ini codingnya. Saya copy, saya paste nanti di sini di form 1. Sebelum kita buat coding di button 1 ini, kita akan memasukkan dulu yang namanya Crystal Report Control. Saya double klik. Nah, muncul seperti ini, klik OK saja. Nah, jika sudah ada Crystal Report Control, maka sudah ada seperti ini ya. Ada toolbox seperti ini. Saya double klik di sini, saya paste di sini. Nah, codingnya adalah AX Crystal Report 1 selection formula to text TBL jual. Ini kita akan ganti nih TBL karyawan. Kemudian .no jualnya kita ubah menjadi jenis kelamin yang ada di combo box 1. Nah, saya ulangi. Codingnya adalah AX Crystal Report 1 selection formula to text TBL karyawan dot jenis kelamin sama dengan yang ada di combo box 1. Crystal report file name ini bukan nota jual tapi lab parameter.rpt. AX Crystal Report 1 Windows State Crystal.Windows State constant. CRPT kita akan gunakan Maximesh. Kemudian dia akan retrieve data yang ada di database. Kemudian kita gunakan action 1. Kita mencoba apakah sudah berhasil. Contohnya di kelamin pria cetak. Nah, hanya pria saja yang kita munculkan gitu ya. Saya close, saya ganti dengan wanita. Ya, ada Susi dan Anis. Seperti itu ya, ini sudah berhasil. Oke, seperti yang sudah saya info tadi bahwa
ketika di sini ada datanya banyak per parameter itu, silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Contoh di sini saya menyeleksi kota yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor. Berarti kita akan buat di sini. Saya copy. Di sini kotanya saya copy lagi. Dia ada di combo box 2. Buttonnya saya ubah lagi. Ini teksnya saya buat cetak. Oke, codingnya kita ambil aja di sini nih. Yang alamatnya bukan jenis kelamin ya. Alamat berada di textbox 1.txt ya. Tabel karyawan ini alamat yang ada di combo box 2, bukan 1. Kemudian tetap kita menggunakan lab parameter.rpt lagi. Cuman combo box 2 kita akan tambahkan lagi nih kotanya apa aja. 2 bukan pria dan wanita, tapi Jakarta, Bandung, kemudian satu lagi Bogor ya tadi ya. Ini Bogor. Yang atas kurang tutup. Ya, kita coba jalankan. Ini bukan jenis kelamin, tapi alamat. Kota ya, sorry. Berarti di sini bukan alamat tapi kota nih. Oke, kita coba cek. Saya running-kan. Kotanya Jakarta, cetak. Hanya Jakarta saja ya. Jenis kelaminnya berbeda, ada pria dan wanita. Kita close. Bandung hanya satu saja. Kemudian Bogor hanya satu saja. Kemudian kita input manual aja di sini. Kita buat nick 006. Namanya siapa nih? Bunga. Dia wanita. Jalan Pisang nomor 77. Ini Bandung. Jadi Bandung itu ada 2 ya. Nomor teleponnya silahkan terserah. Bandung 1 dan 2. Kita coba jalankan lagi. Bandung cetak. Nah, ada 2. Ada Bunga dan Anis ya. Alpukat dan Pisang. Oke teman-teman, jadi itu ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman kita yang berkomentar untuk laporan per parameter. Coba jenis kelamin. Nah, seperti ini. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari tahun baru Islam ya. Semoga di tahun baru ini ke depan kita bisa mudah dilancarkan segala urusan, semoga tambah berkah, semoga teman-teman yang belajar dimudahkan, semoga saya sendiri diberi kesehatan biar bisa memberikan tutorial-tutorial lainnya. Buat teman-teman yang baru gabung, tak hati-hatinya saya ingatkan silahkan di subscribe dulu ya channel Teh Tawar, karena masih banyak sekali tutorial yang akan saya berikan kepada teman-teman. Kemudian buat yang sudah gabung silahkan berkomentar, jika ada yang request silahkan request saja. Mudah-mudahan saya ada waktu, mudah-mudahan saya bisa membuatkan tutorial untuk request teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.